إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, barakallahu fikum. Kita mulai langsung ya. Insyaallah ya, pada pertemuan kita kali ini yaitu adalah muqaddimah terkait pembahasan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Ya, ini pembahasan kitab Nahwu dan Shorof. Ya. Kita di halaqah Nahwu dan Shorof, ya, yaitu berkaitan dengan kaidah-kaidah membaca kitab. Ya. Insya Allah nanti di halaqah ini kita akan pelajari yaitu berkaitan dengan Nahwu dan Shorof. Baik, kita menggunakan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Ya, karya Syekhuna wa Waliduna Ustaduna Aunur Rafiq bin Ghufran Hamdani hafizahullah taala. Beliau adalah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami, ya, Desa Surawa, Kecamatan Sidayung, Gresik, Jawa Timur, ya. Baik. Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ya, itu artinya adalah ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Kitab ini ya ada versi cetaknya, ya, yaitu versi aslinya adalah versi cetak, ya, dan tidak tidak dilegalkan untuk adanya PDF, jadi tidak ada versi PDF-nya dan ada hak ciptanya, ya. Jadi sangat diwajibkan untuk antum semuanya membeli kitab fisiknya, kitab aslinya, bisa di toko-toko online atau offline, ya, yang kitabnya langsung penerbitnya adalah Yayasan Al-Furqan Al-Islami sendiri, ya, selaku yang dimiliki oleh badan usaha pondok. Baik, ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Kita Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah ini asalnya adalah ringkasan, ya, kalau sebagaimana artinya, ya, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi di sisi lain juga ini merupakan ringkasan dari kitab, bisa dibilang juga ringkasan dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang penulisnya adalah Fuad Nikmah, ya. Mungkin di antara antum pernah melihat, pernah mendengar ada kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, yaitu karya Fuad Nikmah. Nah, itu isinya, ya, Mukhtarat ini mirip isinya dengan kitab tersebut. Ya, hanya saja Mukhtarat ini adalah lebih ringkas dan dibuat versi bahasa Indonesia. Ya, diringkas agar lebih memudahkan untuk pemula. Berikutnya, bagi antum yang memiliki kitabnya bisa dibuka halaman bagian daftar isi, ya. Atau yang belum bisa melihat layar HP-nya terlebih dahulu. Di layar HP terlihat? Ikhwan? Halo? Terlihat, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik. Di bagian daftar isi, ya. Jadi di dalam kitab ini kita akan membahas beberapa bagian, ya. Yaitu ada 3 bagian. Dan kita hanya akan di halaqah ini kita hanya akan mempelajari bagian pertama dan kedua saja.
Adapun bagian ketiga ada halaqah tersendiri di program HKBKO, ya antum bisa memilih ya halaqah tasrif ya. Di sana kalau yang ikhwan ada Ustadz Ghazi Naufal untuk saat ini ya. Bisa antum jika ingin masuk ya, jika ingin masuk ke halaqah tasrifnya bisa masuk ke halaqah beliau. Adapun di halaqah ini kita fokus pada pembahasan nahwu dan shorof. Nah, menggunakan kitab Mukhtarat ini ya kita mempelajari pada bagian pertama dan kedua. Bagian pertama kita akan pelajari kitab yaitu kaidah-kaidah shorof. Ya, sebagaimana antum bisa lihat di kitab ya bagian daftar isi atau di layar ya. Di bagian pertama yaitu kaidah-kaidah shorof ya, kita akan mempelajari dua bab. Ya, pertama bab isim. Ya, pertama bab isim. Terus kemudian ya, yang kedua itu bab fi'il. Yang kedua adalah bab fi'il. Di bab isim itu ya, di bab isim pada pembahasan kaidah-kaidah shorof ya, bagian kaidah-kaidah shorof, pada bab isim kita akan mempelajari 8 fasal. Ya, 8 fasal apa saja itu? Yang pertama adalah fasal pertama adalah isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ya. Bangunan huruf akhirnya. Kemudian yang kedua ditinjau dari jenisnya. Ya. Kemudian yang ketiga isim ditinjau dari jumlahnya. Ya. Ada nanti insya Allah antum akan pelajari ya, ditinjau dari bangunan huruf akhirnya itu ada yang diakhiri dengan alif, ada yang diakhiri dengan ya, ada yang diakhiri dengan hamzah, ada yang tidak diakhiri dengan ketiganya, nanti ada istilah tersendiri. Kemudian di pasal kedua ini ditinjau dari jenisnya, ada isim yang istilahnya isim mudzakkar dan isim muannas. Kemudian di pasal ketiga kita akan mempelajari isim ditinjau dari jumlahnya. Ya, ada isim mufrad, kemudian musanna, ada isim jamak. Kemudian yang pasal keempat kita akan pelajari isim ditinjau dari kejelasannya. Yaitu di sana ada isim nakirah, kemudian ada isim ma'rifat. Kemudian pasal yang ketiga, pasal yang kelima, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ya, di sana ada isim mabni dan ada isim mu'rab. Kemudian isim pasal yang keenam, isim ditinjau dari penyusunannya. Ya, isim ditinjau dari penyusunannya. Di sana ada isim jamid dan ada isim mushtaq. Kemudian pasal ketujuh, isim ditinjau dari pengecilannya. Ya, isim ditinjau dari pengecilannya. Kemudian yang kedelapan, isim ditinjau dari nisbahnya ya. Isim ditinjau dari nisbahnya atau penggolongannya. Baik, sepertinya ada yang baru masuk ya. Diusahakan pertemuan berikutnya untuk tidak telat. Barakallahu fiik. Karena kalau telat masuk itu akan mengganggu KBM berlangsung ya. Baik. Dimohon pada pertemuan berikutnya untuk tidak telat masuk KBM agar tidak mengganggu berlangsungnya KBM. Baik. Kemudian di bab yang kedua pada pembahasan kaidah-kaidah shorof kita akan membahas yaitu bab fiil, dan di bab fiil di sini juga sama seperti hampir mirip seperti isim, cuman ada pasal-pasalnya hampir mirip seperti isim, cuman ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa pasal yang berbeda. Pasal yang pertama sama seperti isim, ya fiil ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ya, di sana ada fiil sahih sama fiil mu'tal. Kemudian pasal yang kedua dari bab fiil ditinjau dari penyusunannya. Ya. Kemudian pasal yang ketiga fiil ditinjau dari waktu kejadiannya. Ya, waktu kejadiannya. Di sana ada fiil apa? Madhi, yang mungkin yang sering antum dengar ya. Ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Kemudian pasal yang keempat fiil ditinjau dari objeknya. Ya. Objek itu adalah yang dikenai pekerjaan.
ada fi'il lazim, dan ada fi'il muta'addi. Baik, selanjutnya pasal yang kelima ya dari bab fi'il adalah fi'il ditinjau dari subjeknya. Ya, fi'il ditinjau dari subjeknya. Di sana ada fi'il mabni ma'lum dan ada fi'il mabni majhul. Kemudian pasal yang keenam, fi'il ditinjau dari tasrifnya. Ada fi'il ditinjau dari tasrifnya itu ada fi'il mujarrad sama mutasarrif ya. Fi'il jamid sama fi'il mutasarrif. Baik. Insyaallah ya, kalau nggak lupa ya, nggak lupa. Kemudian pasal yang ketujuh ya, itu fi'il ditinjau dari perubahannya. Ya. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Baik. Ada fi'il mabani dan ada fi'il mu'rab ya. Insyaallah ini semua akan kita pelajari nanti pada pembahasannya masing-masing. Baik, pada bagian kedua ya, tadi bagian pertama adalah yaitu kaidah-kaidah shorof. Bagian yang kedua, ikhwan, kalau di layar kurang terlihat bisa antum lapor ya, bisa antum bilang. Terlihat jelas ya di layar? Siap Ustaz. Halo. Jelas, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Bagian yang kedua yaitu ada kaidah-kaidah nahwu ya. Di pembahasan kaidah-kaidah nahwu ada beberapa bab yang kita bahas ya. Bab intinya adalah dua bab ya, yaitu bab kedua sama bab ketiga. Ya, bab kedua sama bab ketiga. Apa saja itu? Bab kedua ya, bab pertama ini pembahasan i'rab ya. Maksudnya tanda-tanda i'rab itu apa saja. Itu pada bab pertama ini sebenarnya masuk juga pada bab muqaddimah. Karena intinya pada pembahasan i'rab ya dalam isim dan fi'il. Ya, di bab i'rab dalam isim ya itu ada beberapa fasal. Itu fasal pertama adalah memahami ya alamat i'rab isim. Ya, mempelajari alamat ya atau tanda-tanda ya. Alamat itu maknanya adalah tanda-tanda i'rab isim. Kemudian fasal yang kedua ya, isim-isim yang tidak boleh ditanwin atau istilah lainnya adalah mamnu minas sarfi atau juga diistilahkan juga ghairu munsharif. Ya, kemudian fasal yang ketiga isim-isim yang dirofa. Ini yang paling penting pada pembahasan i'rab dalam isim, yaitu isim kedudukan, isim-isim yang dirofa. Ya. Kemudian yang keempat isim-isim yang dinasab. Kemudian yang ketiga ya yang kelima isim-isim yang dijer. Jadi inti dalam i'rab isim adalah ya ada tiga itu ya. Isim-isim yang dirofa, ya pembahasan pada i'rab isim adalah isim-isim yang dirofa, dinasab dan dijer. Ya, ini i'rabnya ya. Jadi i'rab isim antara tiga hal itu. Antara tiga tersebut, antara rofa, nasab sama jer. Ya. Kemudian pembahasan i'rab dalam fi'il. Pasal yang pertama sebagaimana pasal yang pertama pada isim yaitu alamat i'rab fi'il atau makna lainnya adalah tanda-tanda i'rab fi'il. Ya, tanda-tanda i'rab fi'il. Baik. Kemudian pasal yang kedua yaitu fi'il mudhari yang dirofa. Pasal yang ketiga fi'il mudhari yang dinasab. Pasal yang keempat fi'il mudhari yang dijazm. Jadi inti dari i'rab fi'il adalah ya pembahasan inti dari i'rab fi'il adalah tiga juga. Ya, sama seperti isim. Ya. Jadi i'rab dalam fi'il ada tiga, dirofa, nasab, sama jazm. Nah, perhatikan ya, kesimpulannya adalah isim dan fi'il memiliki tanda-tanda i'rab. Ya, isim dan fi'il memiliki tanda-tanda i'rab. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah isim dan fi'il ya memiliki i'rab masing-masing. Untuk yang isim adalah dirofa, dinasab, dan dijer. Kemudian i'rab yang di fi'il adalah dirofa, dinasab, dan
dijazm. Nah, keduanya memiliki kesamaan bahwa i'rab rofa itu terdapat pada isim dan fi'il. Begitu pula i'rab nasab terdapat pada fi'il dan isim. Adapun i'rab jar itu hanya terdapat pada isim dan tidak mungkin masuk pada fi'il. Kebalikannya, i'rab jazm hanya masuk pada fi'il dan tidak mungkin terjadi pada isim. Jadi nanti tatkala kita membaca kitab, ya kemudian kita mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat isim, kemudian antum ya kita ditanya apa i'rabnya kalimat tersebut, ya isim tersebut, maka tidak mungkin ya, maka antara tiga itu, rofa, nasab atau jar, dan tidak mungkin jazm. Ya. Begitupun sebaliknya, apabila kita membaca kitab nanti, terus kemudian mendapati suatu kalimat, yaitu dia merupakan fi'il, maka ketika ditanya apa i'rabnya, maka antara tiga, rofa, nasab, dan jazm. Ya, kalimat dan jazm di sini tidak mungkin dia itu jar, karena jar itu hanya terjadi pada isim dan tidak mungkin terjadi pada fi'il. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, Ikhwan? Tidak ada? Baik. Tidak ada Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan ya. Baik, kita masuk pada pembahasan qawaidus sorfi. Qawaidus sorfi yaitu kaidah-kaidah sorof. Kaidah-kaidah sorof. Pembahasan pada kaidah-kaidah sorof, ya. Di sini pada bagian muqaddimah tadi, sebagaimana kita bahas pada daftar isi, ya. Di bagian muqaddimah, ya, pada pembahasan kaidah-kaidah sorof, apa itu sorof, ya? Sebentar. Di sini seharusnya dibahas dulu, yaitu apa itu sorof. Nah, di bagian sini. Apa itu sorof? Apa itu sorof? Sorof adalah sorof adalah kaidah khusus. Nah, ini bagaimana di layar kelihatan ya, jelas ya? Jelas Ustaz. Oh ya, barakallahu fiik. Jadi apa itu sorof? Ya, bedanya sorof dengan nahwu bahwa sorof adalah kaidah khusus. Ya, dia ini sorof adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Ya. Jadi dia adalah kaidah khusus. Ini yang pertama. Ya. Kaidah khusus pada apa? Pada pembentukan kata atau perubahan. Ya, bisa dikatakan ini yang kedua. Poin yang kedua. Ya. Pembentukan kata atau perubahan. Baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Jadi intinya sorof itu adalah perubahan pada suatu kata. Dicontohkan di sini ya. Dicontohkan di bawahnya sini. Contoh kalimat fa'ala, ya. Kemudian jalasa. Ini wazan ya. Fa'ala ini fa'ala fa'ala. Kemudian juga ada bentuk fa'ila, ya. Kemudian ada bentuk juga fa'ula. Kemudian fa'ala. Nah, ini semua namanya adalah wazan. Ya, wazan atau timbangan suatu kalimat. Nah, di atasnya sini kan kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Baik. Jadi kebanyakan kata dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Kemudian diikutkan pada wazan timbangan fa'ala. Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki wazan. Ya. Wazan itu untuk menyelaraskan ya sebagai timbangan atau patokan. Dan dalam bahasa Arab ya yang digunakan kalimat yang digunakan sebagai wazan adalah fa'ala ya. Jadi
fa'ala ini adalah istilahnya adalah wazan atau timbangan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya, sebagai tolak ukur lah ya. Baik. Kemudian pada wazan fa'ala contohnya kalimat yang lain adalah jalasa. Nah, kemudian pada wazan fa'ila ya dicontohkan di sini syariba. Pada wazan fa'ula dicontohkan di sini karumah. Pada wazan fa'ala yang lain ya dicontohkan di sini daqqa. Kemudian fa'ala yang lain juga farra. Jadi intinya sorof itu adalah perubahan dari kalimat ini ya, keseluruhan kalimat ini ya. Ada jalasa, syariba, daqqa, farra. Lah, jalasa ini bisa jadi nanti apa? Isim fa'il menjadi jalisun. Nah, jalisun. Kemudian bisa juga menjadi apa? Majlusun. Ya. Perubahan ini ya. Kemudian contoh yang lain adalah misalkan syariba menjadi isim fa'ilnya syaribun misalkan. Kemudian misalkan fi'il mudhari'nya adalah syariba yashrabu. Ya, fi'il mudhari'nya ya. Yashrabu. Kemudian contohnya misalkan karuma, karimun. Nah, perubahan kalimat-kalimat ini ya. Kalimat ini dari jalasa menjadi jalisun, kemudian karuma menjadi karimun. Misalkan contoh yang lain adalah daqqa menjadi daqun. Isim fa'ilnya adalah daqun. Kemudian isim maf'ulnya apa? Mad'ukun lah. Perubahan kalimat ini namanya adalah istilahnya sorof. Ya, kaidah-kaidah pada pembentukan kata atau perubahannya baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Baik, itu sorof. Nah, kalau nahwu nanti insya Allah kita pelajari. Nahwu itu adalah perubahan harokat akhir, itu intinya. Ya, perubahan harokat akhir itu kita pelajari di pembahasan nahwu. Nah, disitulah nanti kita pelajari sebagaimana di daftar isi tadi ya, yaitu ada pembahasan i'rab isim dan i'rab fi'il, yaitu mempelajari tentang kapan ya kalimat ini dirofa, kapan kalimat ini dinasab, kapan kalimat ini harokat akhirnya menjadi apa? Fathah, dhammah, kasroh, ya. Maka itu kita pelajari di pembahasan nahwu. Ya, nahwu itu adalah kaidah khusus pada perubahan harokat akhir, bukan perubahan katanya. Baik. Mukadimah sebelumnya, ya. Mukadimah sebelumnya itu kita di sini dikasih mukadimah pada pembahasan mukhtarat adalah ya pada pembahasan jumlah. Jumlah atau kalam ya dalam bahasa Arab ya. Jumlah atau kalam ya, dalam bahasa Arab. Ini jumlah atau kalam itu adalah susunan kata atau bahasa Arabnya ya susunan kata ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab kata adalah kalimat, kalimatun yang mempunyai arti sempurna. Yang mempunyai arti sempurna. Lah, ini adalah definisi al-jumlatu atau bisa juga istilah lainnya adalah al-kalam. Definisi al-jumlah atau kalam. Nah, itu adalah susunan kata ya atau kalimat istilah dalam bahasa Arab ya. Makna dalam bahasa Arab kata adalah kalimat yang mempunyai arti sempurna. Jadi ini adalah definisi sekaligus bisa dijadikan apa? Sebagai syarat. Ya. Kalimat ini dikatakan apa? Susunan ya, kalimat afan. Dalam bahasa Arab ini bisa dikatakan kapan bisa dikatakan jumlah atau kalam? Apabila dia merupakan susunan kata. Ya, ini yang pertama, susunan kata atau kalimat. Kemudian syarat yang kedua, dia mempunyai arti yang sempurna. Jadi kalau dia sekedar susunan kata, tapi artinya belum sempurna, maka tidak bisa dikatakan al-kalam. Ya. Apalagi kalau cuma satu kata, maka tidak bisa dikatakan al-kalam atau al-jumlah. Baik. Contohnya misalkan, Ja'a Muhammadun. Ya.
Ja'a, anak tulis di sini ya. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Anak tanya antum ikhwan. Ja'a Muhammadun bisa dikatakan jumlah atau kalam tidak? Apa artinya Ja'a Bisa, Muhammadun Ustaz. ikhwan? Artinya Ja'a Telah, Muhammadun apa? telah datang Muhammad, San. Baik. Bisa dikatakan al jumlah atau kalam? Bisa, Ustaz. Alasannya Karena mempunyai makna yang sempurna. karena mempunyai makna yang sempurna. Sempurna. Baik. Ya. Karena dia ya susunan berapa kata dan punya apa? Arti yang sempurna, baik, makna yang sempurna. Kalau misalkan contoh kalimat yang lain, ya contoh jumlah ya, jumlah atau jumlah susunan kata ya. Contoh susunan kata yang lain. Misalkan ini apa? Nasara Muhammadun. Nasara Muhammadun. Bisa dikatakan jumlah atau kalam? Fadhol antum jawab. Terserah. Siapa yang mau menjawab? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Hah? Bisa. Bisa, Ustaz. Bisa? Bisa, Ustaz. Bisa. Baik, Bisa, artinya apa Nasara Muhammadun? Muhammad telah menolong. Muhammad telah menolong. Bisa dikatakan jumlah atau kalam? Tidak, Ustaz. Nah, tidak. Kenapa? Karena masih belum sempurna maknanya, Ustaz. Telah Baik. menolong siapa gitu, Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan jumlah atau kalam karena artinya belum sempurna. Walaupun dia tersusun dari beberapa kata, nggak cuma satu kata ya. Walaupun dia tersusun ya, udah memenuhi syarat awal nih, susunan kata atau kalimat. Ya, dia di sini tersusun dari dua kata. Ya, Nasara Muhammadun. Tetapi dia belum bisa dikatakan jumlah atau kalam karena apa? Artinya belum sempurna. Ya, artinya belum sempurna. Orang ketika antum bilang Nasara Muhammadun, orang masih bertanya-tanya. Ya, Muhammad telah menolong. Menolong siapa? Artinya belum sempurna. Maka tidak bisa dikatakan jumlah atau kalam. Barakallahu fiik. Baik. Kalimat berikutnya kata ya atau bahasa Arabnya kalimat ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan susunan beberapa kata. Tapi kalimat dalam bahasa Arab ya, kalimat dalam bahasa Arab itu sendiri artinya adalah kata ya. Jadi harus jangan sampai bingung, jadi harus dibedakan. Kalau kita nanti ke depannya ketika kita membahas nahwu dan shorof atau bahasa Arab, nanti ke depannya kita ngomong kalimat, maksudnya apa? Kata. Ya. Kalimat ada 3 macam. Ya, maksudnya apa? Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu, nah ini penting nih. Jadi nggak mungkin lebih dari 3 ini. Ya, kata dalam bahasa Arab itu cuman ada 3 macam dan tidak mungkin lebih dari 3 ini. Apa itu? Yang pertama, apa ikhwan? Isim, Ustaz. Isim, barakallahu fiik. Yang kedua, Fi'il. fi'il, barakallahu fiik. Yang ketiga, Dan huruf. dan huruf. Baik. Jadi, isim, fi'il, dan huruf ini aja. Ketika antum nanti, ketika kita nanti baca bahasa Arab ya, mendapati suatu kalimat ya, ketika nanti ditanya ini apa, kalimat ini termasuk apa? Ya, kalimat ini termasuk apa? Maka jawabannya antara 3. Isim, fi'il, atau huruf. Kalimat ini termasuk apa? Maka jawabannya antara 3. Isim, fi'il, dan huruf. Tidak mungkin lebih dari 3 ini. Ya. Paham, ikhwan? Baik. Fahimna, Ustaz. Baik. Jadi, kalau misalkan itu nanti adalah merupakan isim, ya. Baik. Ada yang berusaha masuk nih. Siapa? Ustaz, Keluar tadi masuk saya keluar, ya. jelek jaring itu. Langsung Ustaz saya punya jaring jelek ya. Baik. Oh, khair insyaallah.
Kalau misalkan Kotoro ada masalah, antum bisa ngomong dulu. Nanti nggak apa-apa, ngomong aja dulu. Maksudnya biar kita tahu, oh ternyata ada yang izin keluar gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, apa itu definisi isim, fi'il, dan huruf? Ya, di sini dibahas pada mukadimah ya. Isim itu adalah, ya, dalam bahasa Arab, dalam kaidah nahwu, isim itu adalah apa? Isim itu adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Itu makna isim. Ya. Contoh, ya, contoh. Tafadhol antum baca. Ada yang mau baca? Apa bacanya ini? Yang anak garis bawahin. Ma'un, Ustaz. Apa artinya? Air. Baik. Berikutnya, yang anak garis bawah ini apa? Setelah maun apa itu? Burtukol. Artinya? Afwan kalau salah Ustaz. Jeruk ya Ustaz? Iya, jeruk. Jangan takut salah. Nah, Yang penting antum ngomong aja, nanti kalau salah kita benerin. Ya, kita sampaikan kalau salah. Ya, yang penting jawab aja dulu. Baik, kemudian berikutnya apa ini? Tufahun. Artinya apa? Apel Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Terus berikutnya Darsun. ya. Pelajaran. Baik. Berikutnya Ilmun. apa? Ilmu. Baik. Berikutnya tafadhol, siapapun yang antum yang bisa jawab, langsung aja jawab. Artinya? Langsung artinya apa? Sumur ya, Ustaz. Sumur. Atau kolam. Sumur. Barakallahu fiik, sumur. Kalau kolam itu apa kolam? Besar kolam. Mas Bahun. Baik. Ya. Kemudian berikutnya Itu. langsung artikan. Rumah, Ustaz. Baik, terus berikutnya Al-Ma'had. Sekolah. Sekolah atau pondok atau pesantren. Pondok. Baik. Kemudian berikutnya Al-Ustad. Ustaz. apa? Guru. Guru. Ya. Baik. Kemudian berikutnya At-Thalib. Siswa. baik. Berikutnya Al-An. Sekarang. Berikutnya Ghodan. Besok. ba'dahu. Syahrun. Bulan. Ba'dahu. Yaumun. Hari. Ba'dahu. Amsi. Kemarin. Ba'dahu. Nazif. Bersih. Ba'dahu. Wasikh. Kotor. Ba'dahu. Kabir. Besar. Ba'dahu. Shagir. Kecil. Barakallahu fiik. Nah, ini semua ma'un bertukar untuk fahun darsun ilmun al-bi'ru al-baitu, ya bisa juga ini karena ada alnya maka nggak ditanwin ya. Bi'run atau al-bi'ru al-baitu atau baitun al-ma'hadu al-ustadu at-talibu al-ana ghadan syahrun yaumun amsi nadhifun wasikhun kabirun saghirun. Nah, ma'un bertukar ini menunjukkan benda, kemudian pada kalimat apa namanya? Al-ana ghadan ini menunjukkan waktu, kemudian pada kalimat nadhifun wasikhun ini menunjukkan apa? Keterangan menunjukkan kata sifat ya. Sebagaimana definisi dari isim yang tadi, menunjukkan benda, kata sifat dan kata keterangan waktu. Semua ini adalah dinamakan isim dalam bahasa Arab. Artinya apa kalau dinamakan isim? Dia bukan fi'il dan bukan apa, ikhwan? Huruf. Bukan fi'il atau huruf. Ya.
Jadi kalau dia isim maka bukan fi'il atau huruf. Barakallahu fiik. Dan ya bisa kita lihat dengan cara mengetahui artinya atau dengan cara lain. Bagaimana cara kita membedakan ini isim fi'il huruf, yaitu dengan menghafalkan tanda-tandanya. Jadi isim itu memiliki tanda-tandanya, fi'il itu juga memiliki tanda-tandanya. Selain ya kalau dia ada tanda-tanda isim maka dia masuk isim. Kalau dia ada tanda-tanda fi'il, maka dia termasuk fi'il. Kalau tidak ada tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il, maka dia termasuk apa, ikhwan? Huruf, Ustaz. Maka termasuk huruf. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian di sini akan kita bahas berikutnya, yaitu adalah tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda isim? Yang pertama, ya cara untuk kita mengetahui membedakan ini isim fi'il huruf, yaitu yang pertama mengetahui tanda-tanda isim. Ya. Apa tanda-tanda isim? Yang pertama adalah, apa ikhwan yang pertama? Lihat nggak di layar? Menerima tanwin. Ya, contoh di situ kalimatnya untuk baca sekaligus ngartikan. Yaminun kanan, Zat. Terus? Yaumun hari, kabirun besar, kolam, pena, kitab, buku. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini termasuk termasuk isim karena ada tandanya. Apa tandanya? Jadi ketika nanti antum ditanya yaminun, ya Ustadz tanya termasuk kalimat apa ini yaminun, maka antum jawab isim. Ya, ketika antum jawab isim, maka akan ada pertanyaan berikutnya. Kenapa dia termasuk isim? Karena ada tandanya, yaitu tanwin. Paham, ikhwan? Baik, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kemudian tanda isim yang kedua, antum baca. Apa yang kedua? Menerima alif lam, Ustaz. Menerima alif lam. Tafadhol antum baca contohnya. Al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Maknanya sama seperti yang di atas tadi. Di atas. Ya. Ini semua termasuk isim. Kenapa dia termasuk isim? Karena ada tandanya, yaitu apa, ikhwan? Alif lam, Ustaz. Alif lam. Barakallahu fiik. Nah, catatan yang lain juga, isim ketika kemasukan al, maka tidak perlu apa? Tidak perlu apa lagi? Tidak perlu tanwin, Ustaz. Ditanwin. Barakallahu fiik. Jadi tidak perlu ditanwin, ya. Tidak perlu ditanwin lagi. Nah, tidak perlu tanwin. Baik. Langsung tanda isim yang ketiga apa? Didahului oleh salah satu dari huruf nida. Baik. Kalimat tersebut didahului oleh salah satu huruf nida. Di antara huruf nida itu ya. Ketika antum dapatin kalimat yang sebelumnya ada huruf nida, maka dia termasuk isim. Contohnya di sini ya Muhammadu, ya Ustadu. Muhammadu dan Ustadu di sini termasuk isim. Kenapa? Karena ditandai dengan didahului oleh huruf nida. Baik. Paham, Dom? Nah, kemudian tanda isim yang berikutnya yaitu adalah apa ini? Antum baca. Fadhol. Diawali salah satu huruf. Baik, diawali oleh salah satu huruf jar. Antum baca contohnya. Ala kursiyin fil baiti. Terus. Baik. Mana huruf jarnya yang ala kursiyin? Alanya sama fi. Baik, alanya. Kemudian kalau fil baiti itu adalah fi. Jadi mana isimnya? Isimnya yang kursiyin sama baiti. Baik. Kursiyin ini adalah isim. Kenapa kursiyin ini isim? Karena dimasuki huruf jar. Karena didahului, bukan dimasuki ya. Karena diawali atau didahului oleh huruf jar ya. Ada tanda yang lain nggak kursiyin? Kenapa dia isim? Ada tanwin, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Karena dia ditanwin ya. Baik, kemudian fil baiti, al baiti ini termasuk isim. Kenapa? Karena diawali
Salah satu huruf jar juga Ustaz. Apa huruf jarnya sini? Fi Ustaz. Terus ada tanda yang lain nggak? Kenapa dia Ada termasuk Ustaz isim? alif lam. Baik, Alif lam barakallahu Ustaz. fiik. Baik, berarti paham ya. Nah, macam-macam Insyaallah. huruf jar apa saja? Yang pertama adalah min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li, dan rubba. Ini wajib antum hafal. Ya, untuk mengetahui bahwa kalimat ini nanti isim, yaitu didahului oleh huruf jar. Apa saja huruf jarnya? Yaitu yang pertama adalah min, yang kedua adalah ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam ka, yang ketujuh bi, yang kedelapan li, yang kesembilan rubba. Ya, min ila an ala fi kabili rubba. Ya, dihafalkan. Min ila an ala fi kabili rubba, ya, sambil jalan kaki, sambil antum bengong, ya, diulang-ulang kalimat ini. Min ila an ala fi kabili rubba. Min ila an ala fi kabili rubba. Baik. Kemudian tanda isim berikutnya adalah bersambung dengan isim lain atau kata majmu'. Bersambung dengan isim lain atau kata majmu'. Baik, antum baca contohnya. Contoh yang pertama. Kitabun nahwi. Artinya? Kitab nahwu Ustaz. Baik. Mana isimnya? Yang kitab Ustaz. Kitab ini termasuk nahwi juga Ustaz. kitab. Baik, Ahsan. Kitab ini kenapa dibilang isim? Karena karena apa ini? Ini sesuai dengan pengertian di sini nomor 5 ini apa nomor 5 ini? Bersambung dengan isim lain. Ya, karena bersambung dengan isim lain, yaitu isim lainnya apa di sini? Nahwi. An-nahwu. Dia termasuk isim. Kenapa dia termasuk isim? Apa tandanya? Karena ada alif lam Ustaz. Karena ada alif lam. Barakallahu fiik. Jadi, an-nahwu di sini, ya an-nahwi di sini termasuk isim karena ada al. Kemudian kitabun, ya kitabun nahwi, kitab di sini termasuk isim karena dia bersambung dengan isim lain. Baik, berikutnya fadhol yang lain. Antum baca contoh berikutnya ini. Fadhol ikhwah. Baitu Muhammadin Ustaz. Baik, Baitu Muhammadin. Mana isimnya? Baitu Ustaz. Baitu dan Muhammadin. Ya, isimnya adalah Baitu dan Muhammadin. Baitu kenapa jadi isim? Karena dia bersambung dengan isim yang lain Ustaz. Karena bersambung dengan isim lain. Mana isim lainnya? Muhammadin Ustaz. Baik, kenapa Muhammadin jadi isim? Karena dia tanwin Ustaz. Karena dia tanwin. Barakallahu fiik, ya. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? Ada pertanyaan? Maafi Ustaz. Baik, maafi. Paham tum ya? Insyaallah fahimna Ustaz. Baik. Baik, ada saran, kritikan terkait dengan KPM-nya, mungkin penyampaiannya kurang jelas. Antum mau seperti apa? Nggak ada? Ada atau nggak ada? Awi, Kev? Nah, Ustaz, jelas Ustaz, jelas. Jelas ya? Ada saran, pertanyaan, kritikan? Ustaz, sudah bagus Ustaz. Oh ya, barakallahu fiik. Akhi Andri? Sama juga Ustaz, insyaallah udah jelas Ustaz. Oh ya, Akhi Andra? Tamam Ustaz, insyaallah jelas juga Ustaz. Baik, kalau gitu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.